Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Kebun Ternak. Untuk hari ini saya kembali lagi di bidang perikanan, khususnya untuk di pertambakan. Pada kesempatan hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses pada saat pemberian pakan pada udang. Dan sebelum pemberian pakan pada udang, saya akan mencampurkan suatu produk, yaitu produk EcoPit. Ini dia teman-teman, ini adalah produk EcoPit, yaitu vitamin ternak. Nah, produk ini akan saya campurkan pada pakan udang, kemudian saya tebar sekeliling pertambakan. Sebelumnya saya sudah menggunakan produk ini pada periode sebelumnya dan hasilnya sangat memuaskan, mencapai target sesuai yang saya harapkan. Dan pada periode kedua ini saya akan mencoba kembali untuk mencampurkan pada pakan udang, dan saya akan tebar di sekeliling tambak, dimana umur udang pada saat ini sekarang sudah masuk 1 bulan dan waktunya untuk pemberian pakan. Sebelum kita melakukan pemberian pakan pada udang, saya akan memperlihatkan bagaimana cara pembuatan pakan udang dengan mencampurkan EcoPit. Ini dia teman-teman bisa lihat di sini ada manfaatnya. EcoPit meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil ternak, meningkatkan bobot, membantu meningkatkan enzim pencernaan, mengandung hormon pertumbuhan, meningkatkan nafsu makan, mengurangi bau kotoran, menekan angka kematian. Nah, di sini vitamin ternak juga bisa digunakan di bidang perikanan dengan cara mencampurkan pada pakan. Jadi saya akan buat pakan udang dengan mencampurkan EcoPit ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan dulu pembuatan pakan udangnya. Kita akan membuat campuran dari EcoPit. Oke, kita buat dulu teman-teman. Nah, ini dia teman-teman yang disebut EcoPit. Saya akan perlihatkan bagaimana bentuk isinya. Kita lihat dulu, saya akan buka. Ternyata agak keras juga nih teman-teman. Ini ada hologramnya, hologram bersegel. Nah, ini bentuknya teman-teman. Ini disebut satu tube, beratnya 30 gram. Sini ada buku petunjuknya. Nah, ini EcoPit vitamin ternak. Di sini ada bebek, udang lobster, ikan, ayam, kambing, sapi, dan ikan hias. Nah, di sini juga ada petunjuknya cara pemakaian EcoPit. Nah, kita lanjut lagi teman-teman, bagaimana isi dari EcoPit ini. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman, serbuk yang dipadatkan. Ini berbau seperti rempah-rempah, seperti jahe, kunyit, karena ini produk terbuat dari bahan-bahan herbal asli Indonesia. Jika dicium seperti jamu. Ini nggak bisa keluar nih. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini seperti serbuk yang dipadatkan. Jika sebelum kita campurkan dengan air, kita hancurkan dahulu
Nah, ini jika sudah dihancurkan banyaknya seperti ini, sangat terasa bau kunyitnya. Setelah kita hancurkan, kita campurkan dengan air 1 liter. Teman-teman, ya, bisa lihat. Kemudian kita tambahkan dengan gula. Ini saya menggunakan gula pasir bercampur dengan gula merah atau gula aren. Ini untuk sebagai pakan pada bakteri atau mikroorganisme yang terdapat di dalam ekopit. Kemudian kita aduk. Setelah dicampur dengan merata, kita simpan di dalam botol. Kita simpan kurang lebih 1 jam atau minimal 15 menit sebelum dicampurkan dengan pakan udang. Nah, teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini. Nanti akan larut. Jika gula sudah larut, akan terlihat warna kegelapan. Fungsi dari gula ini adalah sebagai perangsang agar mikroorganisme cepat tumbuh yang terdapat di dalam ekopit, sehingga dapat berkembang menjadi lebih banyak. Kemudian kita simpan di dalam botol. Kita berikan kesempatan pada bakteri untuk hidup kembali dan berkembang biak di dalam botol. Kita masukkan ke dalam botol ini. Ya, kita masukkan ke dalam botol. Sebagai wadah penyimpanannya, sebaiknya disimpan di dalam botol. Usahakan serbuk-serbuk semuanya masuk ke dalam botol, tidak ada yang tersisa. Sangat kental sekali dan berbau bahan-bahan herbal seperti jahe. Ini masih ada serbuknya, kita tambahkan lagi air agar bisa masuk semua. Kita tambahkan dengan air. Cukup. Kemudian kita simpan. Saya akan menyimpannya kurang lebih 1 jam. Untuk penggunaan produk ekopit seperti eco farming dan ekopit, lama penyimpanannya minimal 15 menit sebelum penggunaannya. Dan ini untuk ekopit
saya akan menyimpannya dalam waktu 1 jam sebelum saya gunakan. Oke teman-teman, ikuti terus. Nah, ini dia teman-teman, Ecopit yang saya simpan tadi sudah kurang lebih 1 jam. Ini disebut biang Ecopit. Saya akan mencampurkan pada pakan udang. Pakan yang saya gunakan adalah pur. Ini juga digunakan untuk sebagai pakan ayam ternak. Jadi sebelum kita mencampurkan, kita kocok dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini menandakan bahwa bakteri yang ada di dalam botol pada Ecopit sudah hidup dan berkembang, sudah menandakan bahwa adanya busa. Kita buka. Jadi saya gunakan kurang lebih 50 ml, tapi untuk sebagai campuran pakan saya akan gunakan sekitar 70 sampai 100 ml. Nah, atau 1 gelas air mineral. Sebelum kita campurkan, kita campur dahulu di air. Air yang saya gunakan kurang lebih 4 liter sampai 5 liter. Nah, kita aduk. Nah, air inilah yang kita gunakan untuk sebagai bahan pencampuran pada pakan. Kita akan siram dan aduk secara merata, kemudian kita simpan kembali. Usahakan agar semuanya terkena atau lembab. Jika sudah terasa lembab pada tangan, sudah cukup. Nah, ini sudah tercampur dengan rata dengan larutan Ecopit, sudah terasa lembab. Jadi sebelum kita penebaran pada pakan udang ini, kita simpan dahulu kurang lebih 10 sampai 20 menit. Kita biarkan agar betul-betul meresap. Ecopitnya akan meresap pada pakan tersebut. Oke teman-teman, sebentar kita akan lanjutkan lagi untuk penebarannya pada tambak. Saya simpan dulu kurang lebih dari 10 sampai 20 menit, ya mungkin sekitar 15 menit. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita lakukan penebaran pakan di sekitar pertambakan atau sekeliling tambak. Ini yang sudah kita simpan, sudah direndam dengan vitamin ternak Ecopit.
Oke teman-teman, kita lanjut ke lokasi di pertambakan. Kita lakukan penebaran pakan udang. Nah ini dia teman-teman, tambak yang saya gunakan untuk mengaplikasikan produk EcoPit dan Eco Farming. Teman-teman mungkin masih ingat di video-video sebelumnya di periode yang pertama saat penggunaan Eco Farming dan EcoPit. Nah di sini tempat saya membuat biang EcoPit pada saat periode pertama, dan masih ini juga tambak yang saya gunakan untuk pengaplikasian EcoPit. Teman-teman mungkin masih ingat persis. Dan disinilah tempat pembuatannya sebelumnya. Pada video sebelumnya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Baik teman-teman, kita lanjut untuk melakukan pemberian pakan pada udang. Seperti ini teman-teman, kita cukup tebarkan sedikit demi sedikit. Nanti sebentar malam kita lihat udangnya akan makan. Jadi untuk penebarannya cukup sedikit demi sedikit saja teman-teman, asalkan bisa nantinya bisa tersebar secara merata sekelilingnya. Ya, kita akan lakukan penebaran pakan dengan secara keliling. Nah ini sudah hampir sebagian untuk penebaran pakannya. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Teman-teman juga bisa lihat tambak yang ada di sekitarnya. Ini ada tambak tradisional seperti ini, ukurannya sangat luas, 10 sampai 15 hektar. Kalau tambak yang saya gunakan untuk mengaplikasikan produk EcoPit dan Eco Farming, luasnya kurang lebih 5 hektar. Nah sekarang sudah habis teman-teman, pakannya sudah habis, dan saya sudah keliling melakukan penebaran pakan udang. Dari awalnya tadi dari pintu air, sekarang saya sudah keliling dan tiba di pintu air tambak. Untuk pemberiannya pakan pada tambak ini saya berikan kurang lebih 10 kilo. Saya tidak memberikan terlalu banyak karena tambak ini sudah disemprotkan dengan Eco Farming pada saat sebelum penebaran bibit, dimana tambak ini pada saat masih dalam keadaan kering saya semprotkan dan dengan produk Eco Farming pada lumut dan gose. Gose itu adalah ganggang air yang terlihat seperti rerumputan. Jadi untuk tambak tradisional tidak terlalu begitu membutuhkan pakan karena tambak tradisional sudah tersedia pakan organik. Jadi kita hanya melakukan proses bagaimana organik yang terdapat di dalam
tambak tradisional itu bisa terurai. Maka dari itu saya menggunakan produk eco farming sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya bagaimana saya menggunakan produk eco farming saat saya menyemprotkan di permukaan tambak di sekitar pinggiran tambak dan di penataran tambak bagian tengah pada lumut dan ganggang-ganggang air. Sekarang umur udang sudah sekitar masuk 1 bulan. Jadi untuk pemberian pakannya saya berikan 2 kali seminggu. Jika saat berumur 2 bulan ke atas, antara 2 bulan mencapai 3 bulan, saya berikan pakan 3 kali seminggu atau per 2 hari hingga masa panen. Jadi untuk banyaknya pemberian pakan kita sesuaikan saja dengan jumlah bibit yang ditebar. Khusus untuk tambak pengaplikasian EcoPit dan eco farming pada tambak ini yang berukuran sekitar 5 hektar, saya tebarkan bibit 50.000 bibit udang. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan lakukan pemberian pakan di 3 hari berikutnya. Dan ini teman-teman, saya akan menyimpan pakan ini dan kita akan lihat sebentar malam bagaimana udang windu saat makan. Jadi caranya kita kepalkan. Nah, nanti kita lihat udangnya akan berkumpul. Sebentar malam saya akan cek. Nah, itu dia gumpalan pakannya. Oke teman-teman, kita tinggalkan dulu untuk metode pemberian pakan dengan vitamin ternak EcoPit. Kita akan lanjutkan video selanjutnya saat mendekati masa panen. Saya akan melakukan pemberian vitamin dengan penebaran EcoPit kembali dalam bentuk cair. Oke teman-teman, jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti channel Kebun Ternak. Jangan lupa selalu memberikan dukungan untuk sobat-sobat petambak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.